Selamat siang Ibu Surmian Sinaga dan teman-teman sekalian. Saya Clinton Calvin Irini. Saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah video yang menjelaskan tentang aspek gangguan sistem penginderaan peradangan pada telinga dengan akupresur. Yang pertama, kita dapat melihat anatomi telinga dan gambar dan fungsinya seperti ini. Yang kedua, otitis media. Pendengaran sebagian atau seluruh mukosa telinga tengah, tuba atau eustachius, antrium, mastoid, dan sel-sel mastoid. Pembagian otitis media. 1. Otitis media supratif terdiri dari 1. Otitis media supratif akut atau OMA. 2. Otitis media supratif kronis atau OMSK. Yang kedua, otitis media non-supratif. Otitis media serosa akut atau barotrauma. Kedua, otitis media serosa kronis. Otitis media akut. Otitis media akut atau OMA adalah peradangan akut sebagian atau seluruh periosteum telinga tengah. Capitas Selecta Kedokteran 1999. Yang paling sering terlihat ialah otitis media viral akut, otitis media bakterial akut, otitis media nekrotik akut. Penyebabnya adalah bakteri piogenik seperti Streptococcus, Haemolyticus, Staphylococcus aureus, Pneumococcus, Haemophilus, influenza, Escherichia coli, Streptococcus, Anhaemolyticus, Proteus, vulgaris, Pseudomonas aeruginosa. Patofisiologi. Umumnya otitis media dari nasofaring yang kemudian mengenai telinga tengah, kecuali pada kasus yang relatif jarang yang mendapatkan infeksi bakteri yang membocorkan membran timpani. Stadium awal komplikasi ini dimulai dengan hiperemi dan edema pada mukosa tubuh eustachius bagian faring yang kemudian lumennya dipersempit oleh hiperlasi limfoid pada submukosa. Gangguan ventilasi telinga tengah ini disertai oleh terkumpulnya cairan eksudat dan tersudat dalam telinga tengah. Akibatnya, telinga tengah menjadi sangat rentan terhadap infeksi bakteri yang datang langsung dari nasofaring. Selanjutnya, faktor ketahanan tubuh, pemaju, dan virulensi bakteri akan menentukan progresivitas penyakit. Pemeriksaan penunjang. Otoskop pneumatik untuk melihat membran timpani yang penuh, bengkak, dan tidak tembus cahayanya dengan kerusakan mogilitas. Kelutur cairan melalui membran timpani yang pecah untuk mengetahui organisme penyebab. Asuhan keperawatan pengkajian. Data yang muncul saat pengkajian sakit telinga nyeri, penurunan tak ada ketajaman pendengaran pada satu kedua telinga tinnitus, perasaan penuh pada telinga, suara beragam bergema dari suara sendiri, bunyi letupan sewaktu menguap atau menelan, vertigo, pusing, gatal pada telinga, penggunaan minyak kapas lidi peniti untuk membersihkan telinga, menggunakan obat atau streptomycin, salisilat, kuirin, gentamicin. Tanda-tanda vital, suhu bisa sampai 40 derajat Celcius. Demam, kemampuan membaca bibir atau memakai bahasa isyarat, refleks, keju, toleransi terhadap bunyian keras, tipe warna, 2 jumlah cairan. Cairan telinga, hitam, kemerahan, jernih, kuning, alergi. Dengan otoskop tube eustachius bengkak, merah, suram, adanya riwayat infeksi saluran pernafasan atas, infeksi telinga sebelumnya, alergi.
Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan proses peradangan pada telinga. Tujuannya nyeri berkurang atau hilang intervensi. A. Kaji skala nyeri. B. Pantau TTF. Beri posisi nyaman. Dengan posisi nyaman dapat mengurangi nyeri. D. Kompres panas di telinga bagian luar untuk mengurangi nyeri. E. Kompres dingin untuk mengurangi tekanan telinga atau edema. F. Kolaborasi pemberian analgetik dan antibiotik. Diagnosa keperawatan. 2. Risiko tinggi infeksi berhubungan dengan tidak adekuatnya pengobatan atau tujuan. Tujuan tidak terjadi tanda-tanda infeksi intervensi. A. Kajian tanda-tanda perluasan infeksi. Mastoiditis vertigo untuk mengantisipasi perluasan lebih lanjut. B. Jaga kebersihan pada daerah liang telinga untuk mengurangi pertumbuhan mikroorganisme. C. Hindari mengeluarkan ingus dengan paksa atau terlalu keras sisi untuk menghindari transfer organisme dari tubuh Eustachius ke telinga tengah. D. Kolaborasi pemberian antibiotik. Diagnosa keperawatan ketiga. Risiko tinggi injuri berhubungan dengan penurunan persepsi sensori. Tujuan tidak terjadi injuri atau perlukan intervensi. A. Pegang pasien atau dudukan saat makan, minimalkan anak agar tidak jatuh. B. Pasang restrain pada sisi tempat tidur, minimalkan agar anak tidak jatuh. Jaga anak saat beraktivitas, meminimalkan agar anak tidak jatuh. Tempatkan perabot tertentu teratur, meminimalkan agar anak tidak jatuh. Otitis media perforata. Otitis media perforata atau OMP atau otitis media suppuratif kronis (OMSK) adalah infeksi kronis di telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan sekret yang keluar dari telinga tengah terus-menerus atau hilang timbul. Sekret mungkin encer atau kental, bening atau bernanah. Capita Selecta Kedokteran 1999. Etiologi. Faktor yang menyebabkan penyakit infeksi telinga tengah suppuratif menjadi kronis antara lain gangguan fungsi tube Eustachius yang kronis akibat infeksi hidung dan tenggorok yang kronis dan berulang, obstruksi anatomik tube Eustachius parsial atau total, profrasi membran timpani yang menetap, terjadinya metaplasia skumosa atau perubahan patologik menetap lainnya pada telinga tengah. Obstruksi menetap terhadap aerasi telinga tengah atau rongga mastoid. Hal ini dapat disebabkan oleh jaringan parut, penebalan mukosa polip, jaringan granulai atau timpanosklerosis. Terdapat daerah-daerah osteomelitas peristen di mastoid. Faktor-faktor konstitusi dasar seperti alergi, kelemahan umum, atau perubahan mekanisme pertahanan tubuh. Patofisiologi. Otitis media suppuratif kronis lebih sering merupakan penyakit kambuhan daripada menetap. Keadaan kronis lebih berdasarkan waktu dan stadium daripada keseragaman gambaran patologi. Ketidakkeseragaman ini disebabkan karena proses peradangan yang menetap atau kambuhan ini ditambah dengan efek kerusakan jaringan, penyembuhan, dan pembentukan jaringan perut. OMP terutama pada masa anak-anak akan terjadi otitis media necroticans dan menimbulkan
perforasi yang besar pada gendang telinga. Setelah penyakit akut berlalu, gendang telinga tetap berulang atau sembuh dengan membran atrofi, kemudian kolaps ke dalam telinga tengah memberi gambaran otitis media atelektasis. Pemeriksaan penunjang audiometrik untuk mengetahui tuli konduktif, foto röntgen untuk mengetahui patologi mastoid, otoskop untuk melihat perforasi membran timpani. Asuhan keperawatan, kaji riwayat infeksi telinga dan pengobatan, kaji drainage telinga, keutuhan membran timpani, kaji penurunan atau tuli pendengaran, kaji daerah mastoid. Diagnosa keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan profesi, infeksi efek pembedahan. 2. Resiko penyebaran infeksi berhubungan dengan komplikasi proses pembedahan atau penyakit. 3. Gangguan persepsi sensori auditori berhubungan dengan proses penyakit dan efek pembedahan. Intervensi keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan proses infeksi efek pembedahan. Tujuan meningkatkan kenyamanan. 1. Kaji skala nyeri. 2. Berikan tindakan untuk mengurangi nyeri. 3. Lakukan kompres dingin pada area. 4. Atur posisi nyaman. 5. Beri sedatif secara hati-hati agar dapat istirahat atau kolaborasi, dan beri anagretik. 2. Risiko penyebaran infeksi berhubungan dengan komplikasi proses pemendahan atau penyakit. Tujuan pencegahan penyebaran infeksi. 1. Mengganti balutan pada daerah luka. 2. Observasi tanda vital. 3. Beri antibiotik yang disarankan tim medis. 4. Awasi terjadinya infeksi. 3. Gangguan persepsi sensori auditori berhubungan dengan proses penyakit dan efek pembedahan. Tujuan monitor perubahan sensori. 1. Catatan status pendengaran. 2. Kaji pasien yang mengalami vertigo setelah operasi. 3. Awasi keadaan yang dapat menyebabkan injuri nervus vagal. Terapi akupresur. Akupresur telinga. Jika irigasi telinga lebih bermanfaat dan aman untuk membersihkan kotoran telinga, maka terapi akupresur telinga memiliki manfaat yang lebih luas. Akupresur telinga adalah terapi tradisional asal Cina yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum ke titik tertentu di telinga. Terapi ini diklaim memiliki beragam manfaat bagi kesehatan, di antaranya untuk mengatasi insomnia, artritis, dan sembelit. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa terapi akupresur telinga dapat mengatasi demensia pada lansia. Selain itu, terapi ini diyakini bisa membantu orang untuk berhenti merokok. Beragam manfaat tersebut memang masih perlu dikaji lebih lanjut. Meski begitu, akupresur merupakan terapi yang aman untuk dilakukan. Namun dengan catatan terapi ini dilakukan oleh terapis yang memiliki sertifikat dan kompetensi dalam bidang akupresur, serta menggunakan jarum akupresur yang steril dan peralatan yang bersih. Jika Anda mempertimbangkan untuk mencoba terapi telinga di atas, pastikan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter. Jangan sembarang melakukan terapi telinga atau menggunakan air channel agar tidak terjadi efek samping yang bisa membahayakan pendengaran Anda. Demikian presentasinya, sekian dan terima kasih.